Dan kelak Tuhan akan mengizinkan mereka berpuasa 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Tapi sekarang belum. Tapi mereka sedang mempersiapkan bagiannya. Jadi dunia ini sedang dikuasai oleh elit global. Mereka punya agen di negara-negara, semua negara, namanya elit lokal. Kita harus cerdas membaca situasi ini. Jadi mereka itu pengganapan bahwa memang kelak Tuhan akan izinkan mereka memerintah untuk sesaat. Jadi saudaraku, mari lebih serius mempersiapkan iman. Katakan amin. Dengan pertama bertekun membaca Alkitab. 1 Timotius 4:13 berkata, bertekunlah membaca kitab suci sampai aku datang, kata Paulus. Ini bisa juga mewakili Yesus. Bertekunlah saudara membaca Alkitabmu sampai Yesus datang. Katakan amin. Yang bawa Alkitab, angkat Alkitabmu dulu. Saya mau lihat dari Paris berapa banyak bawa Alkitab, termasuk di handphone. Tinggi. Bagi yang tak bawa, bertobatlah. Amin. Amin. Ya bertobatlah, nggak ada pilihan lain. Kalau Pak Luhut bilang itu, nanti Pak Luhut ini akan dibully di belakang. Kalau Pak Jog yang bilang silakan dibully, nggak apa-apa, nggak tersinggung aku. Saudaraku, dengar baik. Kalau kita sudah nggak peduli lagi dengan firman, hidup kita ini akan mau jadi apa? Mari pastikan, termasuk anak-anak. Ya, anak-anak kami baca Alkitab setiap hari. Amin. Kalau ada yang kurang ngerti, tanya gembala di tempat ini. Tanya ibu gembala apa artinya? Itu saudara. Jadi semua digoncang. Biar tidak tetap apa yang tidak tergoncangkan. Masuk ke ayat yang ke-28 dari Ibrani 12. Yaitu bahwa setiap orang yang tetap ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudaraku, dia masuk bilangan warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Di dalam Yesus goncang akan hilang banyak, tetapi di dalam Yesus tetap hanya di dalam Yesus. Katakan hanya di dalam Yesus. Karena bisa juga enggak hanya satu kaki di Yesus, satu kaki di dunia. Dapat baca, terjemahkan sendiri apa yang kau lakukan dengan cara demikian. Kaki kananmu di Yesus, kaki kirimu di dunia. Terjemahkan sendiri. Pastikan saudara bahwa saudara hanya bertuhankan Yesus. Amin. Amin. Pastikan saudara hanya punya satu juru selamat, namanya Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada juru selamat yang lain. Untuk ekonomi, untuk perlindungan, untuk kesehatan, tidak ada juru selamat yang lain. Terjemahkan sendiri apa yang saya maksudkan. Dunia sedang menipu orang-orang yang tidak tajam memahami Alkitab ini, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu saudara yang tetap hanya bertuhankan Yesus, hanya berjuru selamatkan Tuhan Yesus, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Saudara, badai apa lagi? Badai kejahatan. 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu semua memberitahu kita bahwa kejahatan manusia di zaman makin merajalela. Orang akan hanya menggantungkan hidupnya kepada uang. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Masuk ke Roma 1 mulai dari ayat 27, 28, 29 dan seterusnya, di mana LGBT sedang disahkan di berbagai negara. Perkawinan sejenis laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sedang disahkan di berbagai negara. Sudah diberitahu oleh Roma 1, kitab Roma pasal 1. Itulah yang sedang terjadi di depan mata kita hari-hari ini, Bapak Saudara. Nah sekarang, kira-kira apa lagi badai? Yang badai iman sedang terjadi, badai alam yang sesungguhnya sedang terjadi, badai ekonomi sedang terjadi. Tidak ada badai yang tidak terjadi lagi hari-hari ini, saudara. Itulah sebabnya malam hari ini Tuhan memanggil saudara kami untuk mendengarkan firman Tuhan secara apa adanya,
supaya kita jangan lagi main-main dengan hal-hal yang ada di hadapan kita ini, saudaraku. Haleluya. Nah, bagaimana kita supaya menang? Kan gitu. Kan dulu kita menang menghadapi badai ancaman. Pertanyaan, bagaimana supaya kita menang? Tidak ada formula, rumus, resep yang muluk-muluk, Bapak Saudara. Tidak ada cara lain kecuali kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Tuhan. 2 Korintus berapa itu yang mengatakan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3:17. Coba kita buka dulu. Bisa bantu 1 Korintus. Nah, dimanapun itu, Bapak Saudara, itu yang menjadi kebenaran. Bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Jadi, terima kasih. 2:17. Semua mengatakan 1, 2, 3. Belum semua. 1, 2, 3. Jadi saudaraku, pastikan, saudaraku, dengan baik, pastikan Roh Tuhan yang ada di saudara tetap ada bersama dengan saudara. Amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Terus nikmati hadirat Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Supaya menang harus penuh dengan Roh Kudus. Roma 12:11 kita perkatakan sama-sama. 12:11. Haleluya. Tangkap firman Tuhan ini, makan firman Tuhan ini, minum firman Tuhan ini. Roma 12 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinan berkendor, biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, untuk menjadi pemenang tidak ada cara lain kecuali saudara penuh dengan Roh Kudus, kecuali roh saudara tetap menyala-nyala. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di kumpulan pertemuan besar seperti ini saja roh saudara tidak menyala-nyala, apalagi ketika di rumah. Saya ulangi kata-kata saya, menjadi kata-kata koreksi buat saudara. Kalau di perkumpulan pertemuan besar seperti ini saja rohmu tidak menyala-nyala memuji menyembah Tuhan, bagaimana lagi ketika engkau hanya berdua atau berempat di rumahmu menyembah Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, bahwa roh yang menyala-nyala memuji menyembah Tuhan di rumah dan di pertemuan seperti ini harus tetap terjaga supaya kita menjadi pemenang. Katakan. Ketika saudara penuh dengan Roh Kudus, ketika roh saudara terbakar menyala-nyala, maka ibarat setrikaan yang sedang panas 100 derajat Celcius. Ketika setrikaan itu panas saudara, saudara silakan ambil kotoran dari comberan, campakkanlah ke setrika itu, pasti dia tercampak dia. Ketika roh menyala-nyala, bukan daging ya, bukan semangat badan, tapi penuh dengan roh, maka persoalan ya, maka ketika iblis mencampakkan persoalan di kepalamu, di pikiran saudara, di hati saudara, di emosi saudara, itu akan tercampak. Katakan amin. Tapi ketika roh saudara tidur, ketika saudara kendor memuji menyembah Tuhan, maka persoalan kecil bisa menyala-nyala menjadi besar. Perhatikan, ketika roh saudara menyala-nyala, persoalan besar akan mengecil. Katakan amin. Ketika sebaliknya roh saudara redup, ada persoalan kecil,
maka ketika persoalan kecil dicampakkan kepada saudara, persoalannya yang akan menjadi menyala-nyala. Nangkap? Ada orang di sini? Ada orang di sini? Sederhana, saudara-saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus? Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Jika saudara malas menyembah Tuhan di rumahmu, engkau tidak akan bisa penuh dengan Roh Kudus. Para pelayan di mimbar tidak akan pernah bisa membawa jemaat masuk hadirat Tuhan kalau dia sendiri jarang masuk hadirat Tuhan di rumahnya masing-masing. Saya ulangi sekali lagi, para pelayan mimbar tidak akan pernah bisa membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan kalau engkau sendiri nggak pernah masuk dalam hadirat Tuhan di rumahmu. Para jemaat, kalau nggak terbiasa engkau masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan di rumahmu, payah kali kau masuk dalam hadirat Tuhan meskipun para pelayan mimbar sudah berkorban-korban. Periksa mesbahmu di rumahmu, periksa kehidupan ibadah. Adakah engkau seorang penyembah Tuhan di rumahmu? Atau engkau hanya melayani pekerjaan di tempat ini? Serius Bapak Saudara, kita harus masuk kepada kedalaman seperti itu. Nggak cukup lagi kita hanya datang nyanyi-nyanyi 2 jam, udah. Minggu depan lagi datang nyanyi-nyanyi 2 jam, udah. Bolak-balik gitu aja, nggak ada pertumbuhan. Nggak bisa lagi di hari-hari ini. Hari-hari ini harus penuh dengan Roh Kudus dan dengan Tuhan. Katakan amin. Nggak bisa lagi, saudara. Nggak ada cara. Carilah Tuhan dari sungguh-sungguh. Buka dari Yesaya 55:6. Harus penuh dengan Tuhan kita. Yesaya 55:6. Semua memperhatikan. Yang ada ngantuk. Haleluya. 1, 2, 3. Ayo baca Alkitab. Yang buka Alkitab di rumah. Oke, 1, 2, 3. 55. Ya, fokus ya, fokus. 55 ayat 6. 55 ayat 6. Oke, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengar baik. Dengar baik saudaraku. Cari Tuhan selama dia berkenan ditemui. Artinya ada masanya Tuhan tidak berkenan ditemui lagi. Saya ulangi saudaraku. Ada saatnya di mana Tuhan tidak lagi berkenan ditemui. Oleh sebab itu, selama masih ada waktu Tuhan berkenan temui, cari Tuhan setiap hari. Amin. Cari Tuhan artinya mendekatlah kepada Tuhan, saudaraku. Jangan anggap sepele hari-hari ini. Berserulah kepada selama dia dekat, berarti ada saatnya Tuhan menjauh. Ada. Jangan permainkan, jangan sia-siakan masa-masa anugerah ini, saudaraku. Haleluya. Saudara, tanpa penuh dengan firman, tanpa penuh dengan roh, kita akan lemah. Tadi sudah ada gambaran kalau kita penuh dengan roh, menyala-nyala roh kita, persoalan seberat apa pun datang, dia tercampak, katakan amin. Lalu rahasia daripada penuh dengan firman, tadi penuh dengan roh, penuh dengan firman, ya kan? Bisa Mazmur 1 juga bisa dibuka, 1 Timotius 4:13, terserah yang mana mau dibuka. Kalau saudara penuh dengan firman, dengar baik, rahasianya adalah setiap kali ada persoalan engkau hadapi, ada satu persoalan. Misalnya lemah, kan begitu? Ketika engkau lemah, drop, muncul Yesaya 40:31, contoh, ya kan gitu. Kalau lemah, nggak bersemangat, letih kan gitu, muncul Yesaya 40:31.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya kan, akan beroleh kekuatan baru. Ketika saudara takut karena sebab, takut tanpa sebab, akan muncul firman berkata, jangan takut, sebab aku percaya, kata Tuhan, akulah kekuatan. Muncul Mazmur 18 ayat 2. Ketika saudara takut menghadapi kenyataan, Tuhan akan munculkan, Roh Kudus akan munculkan itu. Makanya, halo, penuh dengan Roh Kudus, supaya saudara bisa dipimpin Roh Kudus. Perhatian ke sini aja Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus dan firman itu sejalan. Penuh dengan Roh Kudus berarti peka dengan Roh Kudus. Ketika engkau menghadapi masalah, takut dan lain sebagainya, maka Tuhan munculkan firman dari Mazmur 18 ayat 2 misalnya. Ayo cepat dibuka. Cepat, fokus. Ya, ngecep. Apa yang dikatakan di sana? Ya kan? Haleluya. Mazmur 8. Ya pas betul Mazmur 18 karena ayat 2-nya nggak muncul. Ya Tuhan, bukit batu, Tuhan Yesus bukit batu kita. Berarti benteng dia, pertahananku, bukan jimat pertahananku. Tuhan, kudu pertahananku. Ketika engkau diserang oleh kuasa gelap, digugat jam, santet, engkau akan enteng menghadapinya. Tuhan Yesus, kudu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, bulu batuku, tempat berlindung, perisaiku, dan keselamatanku, kota bentengku. Mau apa kau iblis? Muncul firman. Haleluya. Ketika kau bingung, ayo sini Bapak pamit zaman. Dan yang agak ya Bang. Apa rekopian heaven. Ya kan? Ada saat dimana kita bingung. Sianuma. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Mazmur 121. Dari mana akan datang pertolonganku? Roh Kudus akan ingatkan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Atau buka kita. Cepat-cepat buka. Fokus. Apa lagi persoalan yang saudara hadapi? Apa lagi? Lalu dia tak mau tapi gak ada semangatku. Capek kali aku. Uang sekolah anak-anak belum cukup. Bayar listrik dan lain sebagainya belum cukup. Dan seterusnya. Tuhan akan kuatkan imanmu. Roh Kudus ada dalam kau akan berkata, berhubung kau hidup bukan dari nasi saja. Kata Roh Kudus, kau hidup bukan manusia, hidup bukan dari nasi saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bisa kalau dimakan firman itu bisa. Dimakan roh kita firman itu. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang kita lakukan. Katakan amin. Ketika engkau mengutamakan uang, cari uang pagi-pagi, nggak doa, nggak pujian, nggak penyembahan, nggak baca, cari uang. Carilah dahulu akak odeng. Apa yang terjadi kalau dibalik? Padahal Tuhan akan teguh dengan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akak odeng akan ditambahkan. Tuhan ingatkan, cari dulu wajahku. Ngailah kamu ini, cari dulu wajah Tuhan. Jangan stresnya dulu, stres sekali mencari uang itu. Cari dulu wajah Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, cari dahulu hadirat Tuhan dan kebenarannya. Itu nanti diaturkan Tuhan. Gak ada amin. Gak ada amin. Terpaksa aminnya. Saya berdoa saudara mengalami persoalan. Aneh kali pendeta ini.
Saya berdoa saudara, setiap saudara menghadapi persoalan, supaya engkau cari Tuhan. Ya, supaya engkau sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya dong banyak persoalan di bangsa bulu. Kali kau nasihat Tuhan, saudara. Asal sungguh-sungguh kita menghadapi Tuhan. Amin. Tapi jangan cari-cari persoalan. Haleluya. Aneh, memang aneh. Kadang-kadang kebenaran itu aneh, memang muncul terbalik dengan logika kita. Kalau saudara aman-aman saja, jadi cakap-cakaplah angin sepoi-sepoi dengan angin badai, ya kan, angin kencang. Datang angin badai ini mereka sedang membahas monyet. Datang angin badai ini, cengkel kali kurasa lihat monyet itu. Katanya sama angin sepoi-sepoi. Kenapa rupanya bang? Katanya, iya, udah berusaha tuh, uji ya, uji, udah kuat, dahan-dahan pohon semua goyang, begitu jauh monyet itu. Entah lupa dia monyet ini kan 4 kakinya kan gitu kan. Nah jadi makin datang angin, makin dijoratnya dahan-dahan ini. 4 udah menjorat, kan gitu kan. Abang kata si angin sepoi-sepoi. Abang nggak tahu caranya sih katanya. Kayak mana rupanya? Slow abang katanya. Biar ku dekati monyet itu ya katanya. Ke telinganya, ke kepalanya, ke dahinya, ke lehernya. Enak kali dirasa monyet itu, enak kali. Ya kan? Fokus aja sini nggak apa-apa. Enak dirasa monyet itu. Sedap dia rasa, terlena dia. Lepas empat, 2 tangan 2 kaki, jatuh. Jadi bagus ada badai. Asalah masih tutup kita mencorak tangan itu Tuhan ini. Yang sadar katakan amin. Tapi kalau hidupmu itu mah wah kalau pertanyaan bahwa sekarang gue persak 10 kilo ini soal habis tuh ayo tuah aku dulu menunggu menyembah Tuhan adung gue ATM cukup gue ayo aku lah baca firman porsinya dari hati Tuhan ini ayo Tuhan ini sih deh ingat baik-baik saudaraku. Kalau gitu prinsip hidupmu, mohon maaf, peristiwa yang dialami oleh siapa tadi itu, yang di pohon-pohon itu, bisa kita alami. Hati-hati dengan hidup nyaman. Haleluya. Makanya bagus ada persoalan, supaya makin berpegang kepada Tuhan dan firman Tuhan. Itulah kunci kemenangan, saudara. Itulah kunci kemenangan dalam kehidupan kita. Yang bagian berikutnya supaya kita menang. Supaya kita menang. Efesus 5. Efesus 5 kalau buka ayat 15 sampai 21. Ini kita renungkan sama-sama. Ya, kita renungkan sama-sama, saudaraku. Sebab apa? Dengar baik saudaraku, betapa pentingnya firman itu berlimpah dalam hidup saudara. Amin. Seperti saya katakan tadi, saya akan ulang, ketika engkau menghadapi persoalan A, B, C, dan seterusnya, setiap persoalan ada jawabannya dalam firman Tuhan. Ikuti saya, setiap persoalan, semua ada jawabannya masing-masing dalam firman Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, betapa pentingnya kita ini penuh dengan firman. Kita simpan firman itu di dalam memori kita, maka tiap kali ada persoalan, firman akan muncul untuk persoalan tertentu. Dan saudara dikuatkan. Mungkin sebelum kesini, apa kira-kira persoalan yang saudara hadapi? Renungkan dulu, apa masalah yang saudara hadapi? Dipastikan ada firman Tuhan, ada ayat kebenaran firman Tuhan untuk menjadi jawabannya. Saudara itu aman teh kurang naik. Pencobaan, maborak turun Tuhan. Ada jawabannya. Tuhan akan bilang, percobaan-percobaan yang kau alami tidak akan melampaui kekuatan. Tarahul marohat. Amin. Aku rajin beribadah, pulang-pulang aku direpetinya Tuhan.
Kayak marahnya di Tuhan, nggak mau dia melakukan firman. Tuhan bilang apa? Nggak apa-apa anakku. Yang penting hubunganmu dengan aku tetap bagus. Soal dia nanti akan kuurus. Kuurus pun dia, kubereskan dia. Ada kesalahannya, ampuni dia. Ada kesalahannya, doakan dia. Nggak usah kau repeti terus dia, kata Tuhan. Bagus telingaku ini kau repeti, kata Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau saudara merepet di telinga Tuhan. Tuhan juga ada suara Allah kamar sabar Allah aku kayak nanti ikut ikut di luar nggak apa-apa, repetilah telinga Tuhan. Amin. Dia akan panas telinganya. Haleluya. Amin. Itu selalu ada jawaban. Suatu kali saudaraku, sekitar tahun 93, kami dari Youth Mission, ya kan, di Bali, angkatan kami diutus ke 3 tempat, satu ke Sulawesi, satu ke Solo, satu lagi lupa saya. Jadi ceritanya begini, ada di antara anggota kami ini yang diutus ke Solo ini umur baru 19, tapi banyak kali sok taunya, kan begitu. Oh, dia mengajari kita firman dan mengajari kita pelayanan dan seterusnya. Padahal dia pun baru bertobat. Waktu dia umur 17, saya umur 32. Kita diajari semua, kan begitu. Jadi, saudara, waktu kami masih training di Jalan Raya Kuta nomor 100 Bali, semua bermasalah dengan dia, semua bentrok dengan dia. Lalu gini saudara, saya berdoa. Benar. Ini soal doa ini. Saya bilang doa saya, mantap doa saya, Tuhan, berikanlah aku hati gembala. Udah, dijawab Tuhan doaku. Ini soal jawaban doa nih, perlu kita belajar dalam KKR ini. Dijawab doaku. Diperhadapkan anak ini sama aku. Aku mau dipukulnya. Padahal dalam hatiku, anak Medan doa-doaan susah manang sorang dalam hati saya. Tapi Tuhan ingatkan doa, kan kau yang berdoa, kasih aku hati gembala. Sekarang gembalakan dia. Alamak, rupanya gitunya cara Tuhan menjawab doa kadang-kadang. Akhirnya ku cek hatiku, aku harus mengasihi dia. Akhirnya akulah yang berinisiatif mengasihi anak yang bandel ini. Ku kasihi dia, bersahabat aku dengan dia, saudara-saudara. Ku bangun komunikasi dengan dia. Akhirnya dia dalam tanda kutip tunduk sama aku, sama yang lain masih menanduk. Nangkap maksud saya? Pesan saya adalah doa kita akan dijawab Tuhan sesuai cara Tuhan. Amin. Amin. Ingat baik-baik saudara-saudara, setiap persoalan yang kau hadapi ada cara Tuhan menjawabnya. Itulah kalau mau menang. Akhirnya saya menang. Saya berdoa, Tuhan, berilah aku hati mengampuni. Tahu apa yang terjadi? Ini waktu di Ambon. Seorang hamba Tuhan, saya waktu itu lagi sakit hati. Lalu saya beribadah ke gereja tetangga. Firman Tuhan tentang pengampunan. Diajari bagaimana mengampuni. Udah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Yang terjadi adalah setelah saya mengalami itu, saya minta berikan saya hati mengampuni. Pindah ke Bandung, Tuhan perhadapkan dengan orang-orang yang membuli saya. Saya harus mengampuni. Doa saya terjawab. Kan saya bilang, berikan aku hati mengampuni. Tuhan tunjukkan orang yang harus mengampuni. Jadi saudaraku, itulah cara-cara Tuhan. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi demikian juga saudara, ketika saudara menghadapi badai persoalan di hari-hari terakhir ini, maka Tuhan sudah menyiapkan jawabannya. Dan jawabannya tidak selalu sesuai dengan selera kita. Nggak ada yang bilang amin. Saya ulangi saudaraku, setiap doa saudara sudah tersedia jawabannya. Amin. Tapi nggak selalu sesuai selera kita. Sakit kali kurasa Tuhan. Ampuni, nggak bisa. Kan begitu kan? Kita maunya dia dihajar Tuhan. Ada jawaban dari Tuhan, ampuni dia, karena kau pun kuampuni. Ketika orang ini mengampuni, maka penyakit kankernya sembuh. Haleluya. Agak makin harus dalam ini sedikit, supaya kita makin dewasa yang bertuhan ini. Amin.
memang ada juga mujizat. Bisa juga mujizat, ya kan? Coba buka dulu misalnya dari 2 Samuel 22 ayat 3. Bisa juga mujizat, tapi artinya sesuatu yang spektakuler Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang seperti yang saya bilang tadi, tidak seperti yang kita mau cara Tuhan menjawab. Di sana dikatakan 2 Samuel 22 ayat 3. Di dalam ayat ini dikatakan Tuhan itu tempat pelarian kita. Kan begitu, tempat perlindungan kita. Ini bisa juga Tuhan kerjakan. Tuhan bisa kerjakan ini, saudaraku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku. Nanti pelarian kesaksian yang kualami. Suatu kali saya bikin kesilapan, ya, dan orang itu menangkapnya secara salah sehingga terjadi miskomunikasi. Akhirnya harus berurusan dengan keluarganya. Oke? Jadi teman-teman diingatkan, tulang, ada yang bilang tulang, abang hati-hatilah, karena keluarganya ada preman, ada tekap dan lain sebagainya. Saya udah mulai ketakutan. Udah. Lalu ini pengalaman. Singkat cerita, saya ajak teman anak Medan asli, punya kenalan banyak preman, dia seorang pengacara, mau menjumpai keluarga itu daerah Medan Timur sana. Dengan baik. Tuhan nggak izinkan dia. Datang kawan saya pendeta dari Sidikalang, orang kita Chinese, kurus-kurus orangnya, lembut orangnya, pasti kenal siapa maksudnya. Lemas-lemasnya itu Pak Ciang itu kan. Saya ajak Pak Ciang, dia pula yang Tuhan izinkan. Jadi saya tidak mengandalkan kepremanan dan dia polos-polos saja. Saya ajak ke sana. Karena apa? Saya lakukan dulu. Tuhan, Engkau adalah tempat pelarianku. Saya teringat dengan baik. Saya teringat, saudaraku, bahwa siapapun pelaku kejahatan sebesar apapun, kalau datang kepada Tuhan Yesus, tempat pelarian kita akan dilindungi. Amin. Itu saya ingat, dia adalah tempat pelarian. Lari aku sama Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan apa yang kuperbuat. Begitu aku doa seperti itu, kami berangkat berdua naik becak sama Pak Ciang. Kami jumpai rumahnya lumayan gede lah, kepala preman. Masuk kami, tidak ada rasa takut sama sekali di dalam rumah itu. Saya sudah mengalami Tuhan Yesus tempat pelarianku. Yang berikutnya kesaksian. Perisai dan juru selamat misalnya. Saya punya kenalan, namanya Francis Song, orang Bogor, sudah berubah ke kewarganegaraan dengan baik-baik. Ya, firman Tuhan akan segera kita akhiri dengan baik-baik, saudaraku. Begini ceritanya. Singkat cerita, ketika dia diutus ke Cina, ke Beijing, untuk mengikuti seminar kesehatan, dia dititipin dari Australia Alkitab pada tahun 89. Belum ada Alkitab elektronik, jadi harus diseludupkan. Nggak tahu dia bahwa dia di kopernya disisipkan sejumlah Alkitab. Pas di bandara Beijing itu, dengar Pak, si petugas bandara ini tanya dia, bikin bahasa Cina, dia nggak ngerti karena dia udah udah besar-besar di Indonesia. Oh, jangan-jangan orang Korea pikirnya petugas. Lalu disapa dia, ditanya dia dengan bahasa Korea. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Sementara dia udah tegang, kalau leherku ini putus lah, ketahuan lah ini Alkitab ini, nggak tahu aku ini ada Alkitab. Lalu dijawab, oh, bukan orang Korea, jangan-jangan orang Vietnam, diganti bahasa. Lalu bahas masalah lain, semua bisa dia. Tuhan perisaiku, Tuhan juru selamatku. Itu koper lewat dari monitor, tidak terlihat lagi monitor itu oleh petugas. Maka selamatlah Pak Francis Song, dia bersaksi kepada kami untuk kami dibayar. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, badai boleh datang, masalah di akhir zaman boleh terjadi. Haleluya. Tetapi orang-orang yang penuh dengan firman dan Roh Kudus akan dilindungi oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan.
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saya ulangi kata-kata, tidak ada satu masalah pun, bahkan badai apapun, yang Tuhan tidak bisa atasi dalam hidup saudara. Amin. Saudara, penuh dengan firman, penuhlah dengan Roh Kudus. Itulah kunci kemenangan. Dan bertekunlah menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, ayat terakhir kita buka dari Wahyu 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10. Haleluya. Mari bangkit berdiri, semangat. Jangan lambat. Haleluya, haleluya. Wahyu 3 ayat 10. Semua ini buat kita. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya di akhir zaman ini. Ayo semua mendeklarasikan dari mulutnya. 1, 2, 3. Amin. Jadi inilah kuncinya saudaraku, buat saudara dan saya. Ini kabar baik buat saudara dan saya. Jika saudara menuruti firman Tuhan, katakan amin. Turuti firman-Nya, saudara. Turuti firman-Nya. Simpan firman, simpan. Turuti, simpan sebanyak-banyaknya. Karena akan tiba waktunya firman ini akan hilang dari muka bumi. Turuti firman-Nya untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Pastikan saudaraku, semua kita bertekun menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Bertekun menantikan pengangkatan Indonesia. Katakan pengangkatan. Kalau saudara dan saya bertekun melakukan firman Tuhan dan bertekun menantikan kedatangan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi saudara dari badai akhir zaman. Serius, Tuhan akan melindungi saudara dari segala pencobaan di akhir zaman ini. Itu sebabnya percayakan diri, hidupmu, kesehatanmu hanya kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah percayakan tubuhmu kepada dunia ini. Nangkap maksud saya? Jangan percayakan kepada Tuhan. Kembali datang kepada Tuhan, mempercayakan tubuhmu, jiwa, rohmu, hidupmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita pejamkan mata, kita berdoa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastikan saudara telah menyerap firman Tuhan dalam hidupmu dan membawa pulang setiap firman Tuhan itu. Kau simpan, kau pelihara firman Tuhan dalam hidupmu. Sebab itu sajalah kunci kemenangan kita menghadapi badai akhir zaman ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Masalah kesehatan kecil buat Tuhan. Masalah keuangan buat kecil buat Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk membuka pintu income, pintu pemasukan dalam keuangan saudara. Yang perlu bagi kita saudaraku, cari dahulu kerajaan Allah, bersekutu terlebih dahulu setiap hari dengan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Jangan kami sendiri mengalaminya. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Kita pejamkan mata kita, pastikan latih dulu, pejamkan mata, fokus kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pastikan fokus, masih harus satu fokusnya itu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kasih kunci. Jesus, Jesus. Fokus, pastikan fokus. Jangan ada yang berbuat lain. Haleluya, Yesus. Roh Kudus ambil alih hamba-hamba. Kita izinkan Roh Kudus saja mengambil alih. Haleluya. Saudara yang punya masalah, Roh Kudus memberikan jawaban. Masalah apapun itu, masalah keuangan, masalah iman, masalah dosa, masalah ikatan, masalah kesehatan, semuanya serahkan kepada Tuhan Sang Juru Selamat, kota benteng, guru pertahanan, pelarian, perlindungan perisai kita. Haleluya. Naikkan kuncinya 2 kita. Haleluya, Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak
Dan saudara, ya butuh Tuhan dan pertolongan Tuhan, segera maju ke depan. Keluar dari tempat dudukmu bagi engkau. Tapi kalau engkau merasa sudah kuat, tak usah maju ke depan. Ya, aku kuat, aku perlu doa, tak usah. Tapi saudara yang merasa lemah, merasa haus, merasa miskin di hadapan Tuhan, cepat datang ke depan. Tuhan akan menghadapimu. Bersamamu, kau usah ditafsirkan lagunya. Berkati semua yang bersih. Cepat maju, jangan ragu. Saya minta hamba-hamba ke tempat ini untuk kita sama-sama mendoakan. Yes. Dari depan sana berkati dan boleh ada yang siap-siap berkata dari rumah. Maju sedikit lagi, maju sedikit lagi. Roh Kudus amin, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Katakan engkau ada, engkau Yesus ada, Roh Kudus ada. Musim hidupku tak pernah haleluya, haleluya. Warna di jiwaku anak bersamamu. Amin. Tuhan, tak kuragukan kasih-Mu. Bersama siapa? Haleluya. Bersama yes. Ku lewati sebelah sana. Datang Tuhan. Di setiap musim hidupku tak pernah ku ragukan kamu. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
semua. Siapa Tuhan? Siapa anak-anakmu? Siapa? Haleluya. Yes, roh siapa? Amin. Tuhan hatimu. Siapa? Roh siapa saja mana? Amin. Tindak. Tuhan Yesus bertindak menolongmu. Anugerah besar berlimpah bagiku. Engkau ada semua. Kita jadi ganti doa kita. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersama siapa saudaraku? Bersamamu. Akan selalu tinggikan. Akan selalu. Amin. Yes. Mau musim badai. Jangan takut. Bukan hatimu. Yes. Yes. Oh yes. Yesus bertindak memberi pertolongan. Sekali lagi hanya jemaat bersamamu. Bersamamu. Amin. 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 Jangan takut. Kau berharga di mata Tuhan. Dia peduli sama engkau. Angkat tangan. Sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dia sayang kepada engkau. Dia tahu persoalanmu. Dia sedang menyelesaikan persoalan rumah tangga. Dia sedang menyembuhkan penyakitmu. Dia sedang melepaskan kau dari ikatan dunia ini. Dia sedang memenuhi kau dengan rohnya. Oh haleluya. Sebab dia juga tidak mau kehilangan engkau. Yesus tidak mau kehilanganmu. Sebab engkau sangat mahal ditebusnya. Yes. Sangat berharga kau kepada Tuhan. Sekali lagi sama-sama bersama Bapak. Bersamamu Bapa, bersama Tuhan Yesus kami lewat melewati semua perkenananmu yang terungkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerah besar. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Kebangunan rohanimu tidak selesai di sini. Kebangunan rohanimu hanya dipicu di sini. Pulang ke rumah, tetaplah bangun rohanimu. Pulang ke rumah, bangun mesbah keluarga. Pulang ke rumah, baca Alkitabmu. Pulang ke rumah, tetaplah bertekun ibadah keluarga. Itulah kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu tidak di gedung ini
Oleh sebab itu, supaya saudara dan saya menjadi pemenang, tetaplah penuh Roh Kudus, tetaplah penuh dengan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi para pelayan di tempat ini, Tuhan tahu jerih payah. Segala jerih payahmu tidak sia-sia. Kau tidak dapat mereka dari gereja, tapi Tuhan membuka berkat bagi di luar sana. Serius. Waktumu, tenagamu, pengorbananmu, dukunganmu yang memberikan kepada pekerjaannya. Ini bukan pekerjaan dulu di sekolah, ini pekerjaan Tuhan Yesus. Percaya saja segala kebutuhanmu. Percaya saja, dihitung Tuhan. Kalkulator tidak pernah salah. Setiap persembahan saudara dihitung Tuhan. Kalkulator tidak pernah salah. Jangan takut untuk mendukung pekerjaan Tuhan habis-habisan. Jangan takut kehabisan. Habis-habisan mendukung pekerjaan Tuhan. Simpan harta di surga. Harta di dunia ini akan segera dikuasai oleh antikristus. Saya ulangi, segala harta di dunia ini akan segera dikuasai oleh antikristus. Selama antikristus tidak menguasai, tapi istana dengan segala perabotannya. Serius. Tidak sia-sia kita menyimpan harta kita di surga dengan mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan takut tidak makan. Haleluya, haleluya. Para pendosa saat di tempat ini bertakut terus berdoa. Dengar baik saudaraku, berdoa adalah satu jenis pekerjaan di ladang Tuhan. Kami pekerjaannya sekarang berdoa, sedang menginjil dan mengajar, tapi kami karena kami sadar, berdoa adalah sebuah jenis pekerjaan. Jangan dengarkan kata iblis mengatakan, ada orang gereja jadi orang memang aneh. Tidak, ada memang orang dipanggil kerjanya berdoa, kerjanya berdoa, kerjanya berdoa. Disiapkan Tuhan. Kami tahu ada orang kami kerjanya cuma berdoa. Dikasih mobil sama Tuhan. Kerjanya cuma berdoa. Ada memang dipanggil. Jadi saudara, jangan pelit untuk berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus salam kepada saudara. Yang terakhir, jika engkau diingatkan oleh Tuhan, ada ikatan dari dunia ini dalam hidupmu, datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita hanya perlu terikat kepada firman dan kepada Roh Kudus. Dari dua dunia ini akan berlalu semua palsu punya, yang asli yang hanya dari Tuhan. Nangkap maksud saya. Datang kepada Tuhan, datang minta ampun kepada Tuhan. Sudah banyak orang yang dibebaskan Tuhan dari tanda binatang itu. Iblis babak segala pendusta. Dia mendusta bangsa-bangsa. Tapi saudara malam hari ini diingatkan oleh Tuhan, datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau kehilangan saudara. Haleluya. Kita berdoa, angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat anak-anakmu, dua muda besar kecil yang masih bertahan meski sudah berjam-jam, tapi mereka bisa menahan diri untuk tak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Perhitungkanlah itu bagi setiap anak-anakmu ini Bapa, mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Perhitungkanlah Tuhan, perhitungkanlah Tuhan, perhitungkanlah Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa masalah yang dihadapi oleh anak-anakmu. Beda-beda masalah kami Tuhan. Engkau sudah menyiapkan jawaban atau jalan keluar. Bisa jawaban, bisa jalan keluar, bisa juga pertolongan. Haleluya. Beritahu Tuhan kepada anakmu ini, Engkau menjawab, Engkau beri jalan keluarkah, atau Engkau memberi pertolongan. Terserah Engkau Tuhan. Sebab apapun keputusan Tuhan, itulah yang tercocok dan itulah yang terbaik buat setiap anakmu. Haleluya. Aku berdoa. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Ulurkan tanganmu Bapa. Ada dua tangan yang tak kelihatan. Tangan yang berjubah paku sedang menjamah kedua belah tanganmu, memberkati tanganmu sehingga apapun yang kau kerjakan berhasil. Katakan amin. Haleluya. Usahamu, pekerjaan
jualanmu, jasamu, pelayananmu diberkati Tuhan saat ini. Katakan amin. Jangan takut, kami sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ada kalanya Tuhan kirim uang ke rumah kami. Seringkali Tuhan kirim uang ke ATM kami. Saudara pasti bisa mengalami bahkan lebih dahsyat dari itu. Dengan cara Tuhan, terserah Tuhan bagaimana caranya. Percaya aja, jangan takut pada yang cara. Amin. Tuhan yang menjadikan semua. Engkau dan aku ada dalam sebuah karya yang tak tergoncang-goncang. Haleluya. Jangan takut melayani Tuhan, jangan takut sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan takut sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh totalitas. Jangan menoleh lagi ke belakang, jangan menoleh lagi ke belakang. Maju terus, bertekun pada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu apapun yang menjadi pergumulan anak-anakku di tempat ini. Satu hal yang pasti, Engkau sudah menyiapkan jawaban, pertolongan, jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Jangan takut. Pulanglah dari tempat ini dengan satu kepastian bahwa persoalanmu sudah ditangani oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Aku berdoa, arahkan tanganmu kepada, ayo kita mau berdoa memberkati gembala dan ibu gembala cepat dekat kepada cepat. Semua mengarahkan, nggak apa-apa di situ, tapi kita semua mengarahkan hati kita dan iman kita kepada Pak Luhut dan ibu gembala. Ayo arahkan tanganmu saudaraku. Mungkin engkau mengasihi, mendukung pekerjaan Tuhan melalui mereka. Yes. Biarlah tangan Roh Kudus yang langsung menjamahmu, ya. Roh Kudus panjang tangannya menjamahmu. Tanganku terbatas. Tuhan, kami melihat tangan Tuhan Yesus terulur menjamah pendeta Ruci Kota dan istri dan anak-anak. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka saat ini Tuhan, jamah mereka saat ini Tuhan, jamah. Haleluya. Jamah Tuhan. Yes, mengalir kasih Tuhan. Tuhan tahu bebanmu. Ketika engkau rasa-rasa mengundur dari pelayanan, Tuhan tahu saat-saat seperti itu rasanya mengundur saja dari pelayanan. Tidak, maju terus, sebab tidak akan diberikan pencobaan. Dia tidak pernah mencoba engkau, tapi ketika engkau mengalami beban, tidak akan diberikan beban melampaui kemampuanmu. Tetap maju. Sikar pandang pada mahkota kekal itu. Itulah saja, itu saja pandang kepada mahkota kekal. Kalau pujian, upah di bumi ini akan tinggal semua. Tak dapat puji Tuhan apa-apa, tapi kalau dapat juga puji Tuhan. Sikar ada katakan pandang upahmu besar di surga, Sebab itu yang tidak akan pernah rusak. Kalau upah di bumi ini, rumah, mobilkah, nanti akan tinggal juga dan nanti akan porak-poranda. Ya, ketika cawan Tuhan Allah menimpa bumi ini, semua akan rusak. Tetapi mahkotamu tidak akan pernah hilang. Yes, tapi jangan takut. Apapun menjadi kebutuhanmu, kendaraan pada waktunya Tuhan akan siapkan. Apapun itu, pembangunan gereja ini, ya Tuhan akan siapkan. Meski gereja bukan gedung, tetapi Anda adalah gedung. Tapi begitu pun, haleluya. Tuhan pakai hambamu memimpin jemaat di tempat ini supaya membawa jemaat makin bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Jemaat berubah menjadi murid. Murid Kristus. Siap bayar harga. Kualitasnya berbeda. Siaplah menjadi murid. Militan. Jangan lagi lembek, jangan lagi setengah semangat, jangan lagi bersukut. Haleluya. Upah dari Tuhan Yesus. Haleluya. Jangan hitung apa yang kau sudah korbankan. Itu sudah menjadi dupa, hangus terbakar, jadi dupa yang berbau harum di hadapan Allah. Uang muka, tenaga muka, gak usah. Aku sudah invest, aku sudah berikan ini, enggak. Tuhan tidak menghilangkan itu, tetapi sudah tak kelihatan karena engkau sudah persembahkan di mezbah Tuhan dan itu terbakar hangus. Kalau tak terbakar hangus, nggak suka Tuhan. Jadi semua sudah menjadi dupa yang berbau harum. Apapun uangmu, tenagamu, pengorbananmu yang kau berikan kepada Tuhan, jangan takut. Tuhan tahu. Haleluya.
dari barat. Tuhan Yesus, Engkau yang punya 8 penjuru mata angin, terbukalah berkat. Haleluya. Melalui jemaat, melalui siapapun, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau alirkan Tuhan segala kebutuhan penyelesaian. Jika Tuhan masih menginginkan, jika Tuhan tidak menginginkan, itu terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Sebab ini tidak akan melekat bersama dengan kami. Jika Tuhan masih menginginkan selesai, Tuhan sanggup. Itu sebabnya kami akan berharap kepada Tuhan. Lalu kirimkan Tuhan dari barat, dari timur, arahkan tanganmu ke timur. Terbukalah pintu berkat dari timur dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terbukalah berkat-berkat mengalir kepada jemaat, kepada jemaat di tempat ini, kepada pembangunan gedung ibadah ini. Terbukalah pintu juga dari utara. Kami mengarahkan tangan kami, arahkan tangan kami, dan tangan Tuhan turun ke utara, membuka pintu berkat, membuka pintu berkat. Terbuka. Kami arahkan tangan kami ke selatan. Oh terbuka. Tuhan yang membuka. Tangan Tuhan ada di sana, membuka pintu berkat. Bahkan 8 penjuru mata angin. Bahkan tangan kami terangkat ke surga, sehingga langit terbuka di atas rumah setiap jemaat. Surga terbuka di atas rumah setiap jemaat, di atas usaha setiap jemaat, dan surga terbuka di atas tempat pertemuan kami ini. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama saya katakan amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan. Oh haleluya, yes, haleluya. Haleluya, luar biasa Tuhan kita. Amin. Kalau saudara percaya, imani bahwa itu adalah mulai terobosan kepada Bapak Ibu Saudara semua bagi gereja kita. Amin. Tadi sudah berkati hambanya dan ibu yang datang bersama Bapak dalam kali hari ini. Haleluya. Haleluya. Saya sangat diberkati Tuhan tadi satu ayat yang kita dibaca, ayat terakhir Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena kau menuruti